Hai, Lendra di sini. Selamat datang kembali di channel Spoiler Warning. Kali ini akan kembali menceritakan sebuah film sisi gelap dari perkembangan sebuah teknologi internet. Film ini dibintangi oleh Ananya Panday sebagai Nela, Pihan Samad sebagai Joe. Di film ini berperan sebagai pacarnya Nela. Kamaksibat sebagai Sonali yang berperan sebagai rekan kerja Joe di perusahaan Mantra Unlimited, dan Dewi Pasta sebagai Bina. Namun sebelum kita memulai ceritanya, mari kita ramaikan channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Suatu hari, Nela dan Joy pertama kali bertemu di acara kelulusan kampus. Pertemuan mereka kali ini adalah awal dari benih-benih hubungan mereka, hingga pada akhirnya mereka sering melakukan kencan bareng dan mengupload kehidupan sehari-harinya di media sosial. Tak disangka, video mereka banyak ditonton oleh banyak followersnya. Banyak dari mereka yang mengatakan Nela dan Joy adalah contoh couple goal yang romantis. Seiring berjalannya waktu, mereka berdua akhirnya memutuskan untuk membuat channel dengan inisial N dan Joy dengan nama channel N Joy. Hari berganti, mereka berdua memutuskan untuk pindah dengan membeli sebuah apartemen. Secara tidak langsung juga meninggalkan Bina, temannya Nela itu sendiri. Hari demi hari mereka semakin romantis, liburan berdua, quality time tanpa ada masalah sedikit pun. Tak terasa hubungan mereka sudah menginjak 5 tahun. Nela ingin memberikan sebuah kejutan kepada Joy dengan cara mendatangi Joy yang sedang berkumpul bersama teman-temannya di suatu tempat sambil live streaming di channel pribadinya mereka. Dengan menggunakan HP milik Nela, ia bisa menemukan di mana Joy saat ini. Tanpa berlama-lama, langsung menghampiri Joy. Dengan follower yang banyak, tak heran dari mereka sudah banyak yang menunggu kejutan untuk Joe. Namun saat Nela mencari Joe di mana, dirinya malah melihat Joe sedang berciuman bersama teman kerjanya. Seketika Nela mengamuk dan lupa mematikan kamera live streamingnya, dan pada akhirnya Nela menjadi bahan olok-olok di media sosial. सताए झूठी सी बातें बनाए. Joe menelpon Nela melalui HP Bina. Joe berusaha menjelaskan dan meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Namun karena Nela terlalu kecewa layaknya perempuan pada umumnya, jika sudah dikecewakan maka dia akan terus tidak akan memaafkannya. Nela bertanya, siapa perempuan itu dan sudah berapa lama? Wanita itu teman kerja satu grupku dan ini baru pertama kalinya. Yang dimana kita ketahui saat ini Joe sudah bekerja di perusahaan IT bernama Mantra Unlimited. पहली बार था. I'm so to God, अगर तुम उसे बचाने की कोशिश कर रहा है ना? एक पब्लिक काम कर रहे हैं बस. कब से? तू मुझे बताया क्यों नहीं? It was a mistake, Nela. पहले वो कुत्ती कौन है ये बता. वो she's a part of that group. मैं बता नहीं सकता. Di malam harinya, Nela menceritakan dampak dari kejadian skandal itu. Banyak brand yang tidak mau bekerja sama lagi dengan dirinya. Dirinya menceritakan, jika kembali ke New Delhi, ia akan kembali disuruh bekerja di toko roti milik ayahnya. Jelas, Nela tidak mau. Bahkan untuk makan pun, Nela diberikan oleh Bina. Bina juga menyarankan untuk tidak melihat dan membaca komentar. Anggap saja mereka pengecut. Meskipun Bina sudah menyarankan untuk tidak melihat dan membaca komentar, Nela tetap saja ngeyel dan membacanya.
Hingga salah satu komentar menyarankan untuk menggunakan aplikasi Control.ai untuk menghapus kenangan dirinya bersama Joe. Tak berpikir panjang, Nela menginstal dan membuat akun asisten AI itu bernama Ellen. Nela mengizinkan aplikasi itu untuk mengakses kamera dan mikrofon laptop milik Nela. Allen dan Nela mulai memperkenalkan dirinya. Asisten AI itu juga menawarkan dirinya sebagai asisten manajer sosial media miliknya. Ia akan mengatur kehidupan Nela, mulai dari meeting dan lain-lain. Dengan hadirnya Allen, Nela sangat senang dan membawa sedikit senyuman. Nela memerintahkan Allen untuk menghapus foto video yang ada Joe, baik di media sosial maupun di drive laptop miliknya. आपका सोशल मीडिया भी मैनेज कर सकता हूँ कब एंड हैप्पीनेस भाई मुझे बस मेरे बैक करना आई एम द असिस्टेंट यू डिड नॉट नो यू नीड बिल्कुल कर सकता हूँ डेफिनेटली Keesokan harinya, Allen mengatakan butuh beberapa waktu untuk menghapus semua foto dan video Joe. Allen mulai menghapus secara perlahan foto dan video Joe. Saat penghapusan secara perlahan sedang berlangsung, Nela menceritakan kisahnya bersama Joe. Melihat satu persatu Joe mulai terhapus, Nela merasa sedih akan kenangan yang telah dibangun. Juga tak menyangka bahwa Joe telah mengecewakannya. बेशिफ्ट हुई थी पापा बहुत नाराज थे Di malam harinya saat Nela akan tidur, asisten AI itu meminta untuk mengakses sistem laptopnya lebih mendalam lagi. Tanpa berpikir panjang, Nela pun patuh dan menurutinya. Tiba saatnya Nela tidur, admin aplikasi CTRL itu mengakses seluruh isi dan data yang ada di dalam komputer Nela secara diam-diam. Saat ini komputer Nela di bawah kendali penuh admin aplikasi CTRL tanpa sepengetahuan dirinya. Di pagi harinya, Nela membuat video yang mengisyaratkan bahwa dirinya telah move on dari Joe. Nela juga menghapus foto Joe dan menghancurkan properti channel Enjoy. Lepas membuat video, asisten AI itu mulai mengeditnya dan mengupload videonya di channel baru milik Nela. Setelah video itu diupload, banyak yang menyukainya. Seketika langsung trending, banyak netizen yang memuji atas perubahan sikapnya. Keadaan berbalik, saat ini Nela mendapatkan dukungan dari netizen dengan memberi dia semangat. Di malam harinya, Joe mendatangi apartemen milik Nela. Dengan kedatangan Joe kepada Nela bukan untuk membahas soal hubungan, melainkan ingin menyampaikan sebuah rahasia penting. Kembali lagi, Nela menolak dan tidak menemui Joe, hingga pada akhirnya Nela memanggil satpam untuk mengusir Joe. मेरे दरवाजे तक कैसे आया आप लोग सो रहे हो नेला हमारा बात करना बहुत जरूरी है प्लीज जस्ट ओपन द डोर गया आई हैव समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू इट्स नॉट इवन अबाउट आवर रिलेशनशिप नेला यार नेला प्लीज चलिए आ रहा हूं एक सिक्योरिटी को बुला दे आ रहा हूं यार छोड़ Di pagi harinya, Joe mengirimkan pesan kepada Nela saat sedang melakukan yoga di balkon apartemen. Namun, admin aplikasi CTRL itu menghapus pesannya tanpa sepengetahuan Nela secara diam-diam. Kini terlihat Nela yang sedang di make up akan menghadiri sebuah acara. Tiba-tiba Bina menelpon dan memberitahu bahwa Joe menghilang. Mendengar berita itu, sontak Nela kaget dan menelpon Joe berkali-kali, namun tak kunjung tersambung. Mulai saat inilah Nela merasa gelisah dan panik. दरवाजा नहीं खोला कब की बात है ये पहले
बोल ना क्या हुआ शो की फोन कर रही है क्या घर वापस नहीं आया 3 दिन से उसका फोन भी Sepulangnya ke rumah, Nela terlihat gelisah, lalu menelpon teman-teman Jo berharap mendapatkan kabar tentang Jo. Namun tak satu pun teman mereka mengetahui keberadaan Jo. Nela terus berusaha untuk menghubungi Jo dengan cara membuka email Jo, namun sayangnya Nela tidak bisa login karena paspornya sudah diganti beberapa waktu. Jo is gone now missing Di pagi harinya, Nela menghubungi Susi, adiknya Jo, menanyakan apakah mengetahui Jo. Namun Susi tidak mengetahui keberadaan Jo kakaknya dan sudah melaporkannya ke pihak polisi atas hilangnya sang kakak. Susi mengatakan jika ingin mengetahui hilangnya Jo, Nela bisa datang ke kantor polisi. Namun saat hendak berangkat ke kantor polisi, Allen mengatakan agar tidak memperdulikan Jo. Nela nekat datang ke kantor polisi tanpa mendengarkan omongan Allen. नेला क्या अंक है और मैंने Cancel तुम्हें कर। Hari terus berganti. Nela melihat foto Jo bersama Sonali di media sosial. Walaupun masih marah sama Sonali, Nela menghubungi Sonali secara terpaksa dengan tujuan menanyakan Jo. Nela bertanya kepada Sonali di mana keberadaan Jo saat ini. Dengan berbisik, Sonali mengatakan bahwa saat ini dirinya dan Jo dan teman-teman lainnya di kantor sedang mengerjakan sebuah proyek di sebuah perusahaan bernama Mantra. Namun di tengah jalan, Jo menemukan kejanggalan dan sesuatu yang tidak beres dengan perusahaan itu. Mantra memiliki banyak produk yang bisa mengakses dan mengambil data penting pengguna dan menjualnya secara mahal. Mendengar itu, Nela sangat kaget. Hey, नो बिल्कुल नहीं या वो क्या होता है हमारा Nela kembali melihat CCTV, dirinya merasa menyesal saat itu tidak membukakan pintu untuk Jo. Yang dimana saat itu Jo ingin menyampaikan sebuah rahasia. Setelahnya Nela berhasil login ke email Jo melalui email pemulihan. Nela terlihat shock setelah melihat email yang berisi data rahasia dari perusahaan Mantra. Lalu Nela mengambil laptop Jo di dalam kardus. Nela melihat chat Jo bersama Karan yang sudah dihapus. Nela merasa saat ini ada yang tidak beres dengan Jo dan perusahaan Mantra. Kemudian Nela membuka file rahasia yang dikirim oleh Karan. Namun file itu tidak bisa dibuka karena memiliki enskripsi. Nela mencari Karan melalui sosial media. Namun alangkah terkejutnya setelah melihat berita bahwa Karan telah meninggal dunia akibat perampokan di rumahnya. Juga Nela melihat channel Mayang yang membahas tentang misteri kematian Karan, namun sayangnya video tersebut sudah di take down. Nela teringat saat Sonali memberitahu bahwa Mayang adalah rekan kerja Jo yang menemukan kejanggalan di perusahaan Mantra. Saat Nela akan mengirimkan pesan kepada Mayang, alangkah terkejutnya Nela mendapatkan berita bahwa Jo telah tewas. Mendengar itu, Nela menangis sejadi-jadinya. Berita kematian Jo pun cepat menyebar hingga disiarkan oleh televisi nasional.
Beberapa menit kemudian, Mayang membalas pesan Nela dengan meyakini bahwa kematian Jo diakibatkan oleh perusahaan mantra. Karena Jo dan Karan sedang menelusuri perusahaan mantra, ia menyatakan, aku telah berhenti menelusuri perusahaan mantra karena takut dibunuh. Mayang juga mengingatkan Nela untuk tidak menelusuri lebih jauh tentang perusahaan mantra. I'm really sorry Nella. I mean, जब उसके साथ विश्वास नहीं हो रहा कि नहीं पता कि तुझे प्रोजेक्ट यूनिकॉर्न के बारे में कैसे पता कि दुनिया को प्रोजेक्ट यूनिकॉर्न के बारे में चिल्ला चिल्ला के बताना चाहिए. प्रोजेक्ट यूनिकॉर्न से दूर रहे, कुछ मत बोल. दोस्तों को मार दिया and I'm sure कि मेरा मैसेज और नंबर डिलीट कर देना please. और again. Namun Nela tidak menghiraukan Mayang. Sebagai influencer yang memiliki banyak pengikut, Nela akan tetap menelusuri sebuah rahasia perusahaan mantra itu dan akan membocorkannya ke publik. Nela meminta password file rahasia Jo dan Mayang memberikannya. Nela melihat banyak bukti setelah filenya dibuka dan melihat file terbaru milik Jo dan membukanya. Dalam video itu, Jo mengatakan, temanku Karan dibunuh oleh pihak perusahaan mantra. Meski aku tidak memiliki banyak bukti, tapi aku yakin 100% akan hal itu. Sebentar lagi, akulah korban selanjutnya. Tanpa kita ketahui, selama ini kita ditipu oleh perusahaan mantra. Perusahaan yang selama ini kita gunakan sehari-hari. Mantra telah meluncurkan sebuah aplikasi CTRL yang memperkenalkan AI asisten. Asisten itu yang akan membantu kehidupan sehari-hari, yang akan mempermudah pekerjaan. Tanpa kita sadari, sebagai penggunanya akan mengizinkan CTRL itu untuk mengambil alih penuh, yang artinya mantra akan mengakses ke semua aplikasi yang ada di dalam HP kita. Setelah mengetahui itu, Nela menghapus aplikasi CTRL dari laptopnya, kemudian menghubungi Bina dan menceritakan semuanya. Ia bertekad untuk membuka kasus ini di persidangan. Karena ia takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada Nela, Bina menasihati untuk tidak melakukannya dan menjauh dari semua ini. Bina mengatakan, mantra adalah perusahaan besar, kamu tidak akan berhasil melawan mereka. Mereka mempunyai banyak uang untuk menyewa pengacara dan mengalahkanmu di pengadilan. Nela tidak memperdulikannya, dan Nela tetap mengupload video terakhir Jo di channel miliknya. Di dalam deskripsi itu, Nela juga mencantumkan file-file rahasia perusahaan mantra. Ketika mengupload sedang berlangsung, Nela meninggalkan laptopnya dan seketika admin CTRL itu mengambil alih. Seketika suara di dalam video itu diubah yang seolah-olah menyudutkan Nela. Dalam video itu, Jo mengatakan bahwa selama ini Nela lah yang ingin menghilangkan Jo dari media sosial. Nela juga berusaha membunuh Jo. Tak membutuhkan waktu lama, seketika video itu viral dan ditonton oleh banyak orang. Di pagi harinya, Nela berada di dalam mobil polisi untuk dibawa ke kantor polisi. Semua media menyudutkan Nela atas kematian Jo. Nela dianggap mengalami gangguan kesehatan mental. मतलब तो आप जानते हो ना? ओके? नैला उसकी कायम रखती मंत्रा अनलिमिटेड का हाथ है. मंत्रा की टीम ने इसके खिलाफ अदालत में पूरे जोश से लड़ेंगे. आज की एक्सक्लूसिव खबर में नैला और जो के केस का एक Bersamaan dengan itu, CEO perusahaan mantra merilis sebuah aplikasi baru yaitu CTRL Health. Aplikasi itu dipergunakan untuk membantu kesehatan penggunanya. Banyak netizen yang merespon baik dan menunggu atas launching aplikasi terbaru dari mantra tersebut. Namun banyak juga sebagian dari netizen akan bahaya dari sebuah aplikasi CTRL Health tersebut. आप जानते हैं मुझे कैमरा के सामने मैं रात भर सो नहीं पाया, पर नैला अवस्थी की मेंटल हेल्थ को लेकर कि इस देश ने जो जैसे नौजवान इन्फ्लुएंसर था Memperlihatkan Nela saat ini sudah berada di dalam sel penjara. Ia didatangi oleh Bina dan pengacara dari mantra. Bina berusaha merayu Nela untuk mengalah dan menarik gugatannya di pengadilan. Karena enggan di penjara, akhirnya Nela mencabut gugatannya di pengadilan. Lepas bebas dari penjara, terlihat Nela kembali ke kampung halamannya dengan menjadi pelayan toko roti milik ayahnya. Tidak ada yang peduli kepadanya kecuali keluarganya sendiri. Bahkan ketika Nela mengupload foto kue ke sosial media, tak ada satupun yang nge-like fotonya kecuali Bina.
Bahkan saat aktivitas pun Nela harus menggunakan masker. Dan di akhir film, Nela memutuskan untuk menginstal kembali aplikasi CTRL.ai itu dengan foto Joe. Nela meminta untuk mengontrol kebahagiaannya. Dan film pun selesai. Segitu mungkin untuk pembahasan film atau review film kali ini yang berjudul CTRL. Semoga teman-teman suka dan bisa menemani hari-harinya. Happy weekend, selamat berlibur, sampai jumpa di video selanjutnya. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada request. Sampai jumpa.